Shalom, selamat pagi saudaraku semuanya, baik yang di rumah maupun di rumah retret, rumah dinas wali kota. Sehat selalu dalam pemulihan yang Tuhan terus kerjakan. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan tentang rela untuk diproses oleh Tuhan. Setiap orang percaya itu pasti dia tidak pernah lepas dari proses pembentukan Tuhan. Agar apa? Agar kita mengalami keserupaan dengan Kristus. Tetapi mungkin 95% dari proses yang diizinkan dalam hidup kita itu adalah proses yang dibilang tidak menyenangkan secara manusia daging kita. Manusia daging kita seolah-olah menuntut haknya, tidak mau dirugikan, direndahkan, atau bahkan dipangkas dari ketidakbenaran, kenyamanan yang senantiasa ingin dinikmati. Nah, tentu dari proses yang seperti itu, respon natural kita atau respon daging kita ya biasanya kalau itu kita turuti pasti akan mengeluh, marah, bahkan protes. Lebih-lebih ketika kita sudah menganggap bahwa kita sudah melakukan hal yang lebih, kita mudah sekali protes dengan Tuhan. Makanya Tuhan mengajarkan kita, apapun yang setiap kita lakukan, dalam tanda kutip, kita memberi sesuatu kepada Tuhan, kita dilatih untuk rela di dalam memberi. Di 2 Korintus 9 ayat 7 disitu katakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Kerelaan itu menjadi kata kunci yang sangat penting. Bagaimana sikap hati kita ketika kita memberi sesuatu, sehingga dampaknya kalau kita rela, dengan sedih hati atau karena paksaan, itu terjadi karena ketidakrelaan. Sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Jadi kerelaan itu dampaknya pada sukacita yang terjadi dalam hidup kita. Protes, kita marah, itu dampak sebagai ketidakrelaan atau kita membangkitkan sesuatu yang sudah kita kerjakan. Barangkali ukuran dalam memberi itu contohnya adalah sikap orang tua terhadap anaknya. Kita tidak mungkin membuat daftar pemberian yang sudah kita lakukan kepada anak kita. Kita menganggap sesuatu yang sudah kita berikan ke mereka, ya sudah, selesai begitu saja. Kita tidak punya ingatan lagi bahwa kita sudah melakukan A, B, C, D, sehingga itu layak diperhitungkan. Seringkali respon kita ketika kita menghadapi sesuatu, kita sudah merasa bahwa kita sudah melakukan sesuatu, sehingga seolah-olah bukan kondisi seperti ini yang layak kita dapatkan sebagai proses pembentukan Tuhan. Itu merupakan dampak atas ketidakrelaan kita, manakala kita melakukan sesuatu yang seolah-olah merupakan pemberian kepada Tuhan. Nah, apabila protes, kemarahan, ketidakpuasan, mengeluh kita itu kita terus biarkan, dampaknya apa, saudaraku? Adalah stres yang berkepanjangan. Kita kehilangan damai sejahtera, kita kehilangan sukacita, kita mengalami depresi, tekanan mental yang demikian rupa. Nah, di Yakobus di situ dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Bagaimana untuk diri kita langsung merespon ketika kita menerima satu pencobaan menjadi bahagia. Ada satu kata yang mentransformasi dari pencobaan yang respon naturalnya marah, protes tadi, menjadi satu kebahagiaan, yaitu kata rela. Kita lihat di contohnya adalah di
2 Korintus 12 ayat 10, Paulus berkata demikian. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Luar biasa ini. Jadi Yakobus itu, firman dalam Yakobus benar-benar dilakukan oleh Paulus gitu ya. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kata kuncinya adalah aku senang dan rela pada kondisi yang sebenarnya kalau dalam manusia normal kita ya itu pasti mendatangkan kesedihan, protes, kemarahan. Tapi dikatakan aku senang dan rela. Ada proses transformasi yang luar biasa dari respon manusia daging, manusia kedagingan kita, menjadi manusia batiniah yang ukurannya itu bukan ukuran natural, tapi ukuran kesempurnaan Allah. Nah, senang dan rela itu adalah satu kunci yang bisa mentransformasi pencobaan menjadi satu kebahagiaan. Terus apa yang firman Tuhan katakan tentang relaan ini di Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saya kurang paham dari statement ini. Kita perjelas dari bahasa Indonesia sehari-hari. Filipi 2 ayat 13 itu firman-Nya. Karena Allah sendiri yang bekerja di dalam dirimu untuk membuat kalian rela dan sanggup menyenangkan hati Allah. Jadi sesungguhnya kedekatan kita dengan kebenaran, dengan firman, dan usaha kita untuk hidup di dalamnya, itu yang akhirnya membuat kita rela dan sanggup menyenangkan hati Allah. Kata menyenangkan hati Allah tentunya pribadi dia yang disenangkan. Kalau pribadi dia yang disenangkan, maka kita pribadi yang menyenangkan. Ada satu usaha, ada satu energi, ada satu sikap batin untuk mempersembahkan. Kalau dihitung energinya itu rugi, tetapi membuat diri kita rela dan sanggup. Itu artinya pekerjaan manusia batiniah kita yang sudah diubahkan, berkorban itu, atau sesuatu yang barangkali tidak menguntungkan itu, tapi membuat kita tetap rela dan sanggup. Jadi saudaraku, mari melalui proses yang selama ini kita melewati satu proses yang kadang-kadang sulit, menguras emosi karena kita merasa tidak nyaman dari manusia kedagingan kita, tapi kita belajar untuk menerima itu dengan rela. Kalau bahasa lain, ikhlas. Kita dengan rela hati menerima, dan di situ dikatakan, sebab aku lemah, maka aku kuat. Kerelaan itu yang membuat kita tetap menikmati damai sejahtera dan sukacita, dan pada akhirnya mendorong kita menjadi manusia-manusia yang kuat, oleh karena pekerjaan Kristus nyata di dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan, mari kita mulai berdoa.